apa yang kita mainkan malam ini? Malam ini atau siang? Malam pemirsa. Kita diskusi dulu tentang satu diskursus ya tentang pemikiran dalam konteks keindonesiaan generasi 60-an ya, bisa dikatakan Cak Nur ya, Nurholis Majid, Gus Dur juga salah satunya, dan Pak Kunto juga salah satunya. Tentu ketiga tokoh itu kan tidak mewakili semuanya kan, karena juga banyak, ada beberapa juga ya kan tokoh pemikir ya di tahun-tahun generasi 60-an dan sampai sampai milenium baru ya 2000 yang kemudian bermunculan generasi-generasi selanjutnya. Kalau menurut teman-teman ini, generasi 60-an itu yang cukup mendominasi di dalam pemikiran itu kan ya salah satu tokohnya kan Nurholis Majid. Nah, namun nanti generasi-generasi selanjutnya, penggerak-penggerak selanjutnya kan nanti banyak ya, terutama gerbong-gerbong, anggaplah gerbong para Madinah muncul, generasi-generasi mudanya kan 80 90 muncul. Nah, kalau kita bicara konteks generasi tua dulu yang ya rata-rata yang sudah almarhum ini, kira-kira dalam studi pemikiran Islam Indonesia ini yang cukup menarik juga selain dari Cak Nur itu apa? Gus Dur juga menarik. Nah, Pak Kunto juga menarik. Jadi apa yang apa hasil temuannya teman-teman ya terkait salah satu ketiga tokoh itu? Mungkin Gus Dur atau Rian atau Jamal mungkin? Kalau saya sih yang menarik Pak Kunto Wijoyo. Ya, apa yang terkait dengan ilmu sosial profetik. Nah, konsep profetiknya itu yang humanisasi liberalisasi sama transendensi. Kan menarik itu melihat konteks sekarang ilmu sosial yang cenderung pada pola-pola positivisme dan kemudian kan banyak mengabaikan pola perilaku beragama sehingga pembacaan akan aspek keberagaman itu kan yang kurang kalau menurut saya. Nah, ya cukup menarik. Kira-kira temuan itu yang dikonstruksi oleh Kunto Wijoyo, sebenarnya problem yang utamanya itu kira-kira apa? Kan itu kan situasi yang mungkin tahun ya masih fase akhir 80 dan 90 ya, kemudian dia tawarkan itu. Nah, kira-kira problem apa yang dia lihat dan dia amati dalam situasi sosial Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang kemudian dia melahirkan ilmu sosial profetik itu. Meskipun ya tanda petik ada yang menggugat bahwa Kunto Wijoyo ini hanya sekedar cocologi. Tapi kan kalau diuji kembali itu sistematikanya ada tidaknya. Ada relevansinya. Ya, kira-kira apa yang hasil temuannya di situ? Kalau saya melihatnya itu sebagai bentukan respon terhadap pemikiran modern, atau kemudian yang kalau misal kita melihat mazhab Frankfurt kan yang Frankfurt School itu kan respon terhadap manusia satu dimensi itu. Kira-kira di situ bagaimana posisinya manusia ini ketika bersentuhan sama yang tradisi-tradisi modern, kemudian filsafat modern kan yang cenderung pada humanisasi itu kan tidak ada tidak ada konsep ketuhanannya begitu. Dan ini kan yang mau digugat oleh ilmu sosial profetik dalam artian humanisasinya. Jadi humanisasi yang saya pahami itu di Kunto Wijoyo itu berbeda sama humanisasi yang ditawarkan Frankfurt School. Iya, kira-kira begitu saya lihat. Ya, tapi kan di situ juga di dalam naskah itu kan cukup menarik bahwa Pak Kunto tidak menolak sepenuhnya cara kerja ilmu sosial teori kritis lah, yang mendominasi juga kan Frankfurt seperti Horkheimer kan, Adorno di situ dia, dan bahkan salah satu akarnya juga kan munculnya teori profetik itu kan karena generasi-generasi teori kritis ya. Cuma nanti dia berbeda mungkin di dalam aspek persoalan transendensi itu dan tujuan arah sosial ya. Di situ dia. Nah, kira-kira dalam posisi itu generasi misalnya Frankfurt ini dengan teori sosialnya Pak Kunto ini, kalau secara relevansi kira-kira itu pertemuannya di mana? Maksudnya apa yang kemudian menjadi relevansi tema profetik Pak Kunto dengan
generasi teori kritis Frankfurt School ini, ada tidak di situ yang kamu lihat di situ posisi titik temunya? Ya, titik temunya Kira-kira di situ untuk melihat dalam situasi pembacaan sosial. Iya. Di situ ya. Titik temunya itu kalau saya lihat di situ tentang posisi manusia, Oh, posisi manusia posisi ya. manusia yang sebagai dalam artian di situ yang bentuk perubahan sosial toh. Kalau masa Fransuz kan saya lihat kan lebih kepada tindakan praktis toh. Begitupun juga Pak Kunto dengan yang amar ma'ruf nahi mungkar itu kan. Ya, oh di situ. Di situ ya. Saya kira-kira lihat sesudah mengukuhkan kelompok sosial sebagai bentuk tindakan kolektif kan sama itu, hampir-hampir sama bentuk praktisnya. Saya melihatnya di situ. Kalau Kak Jamal kira-kira bagaimana melihatnya? Kalau saya begini sebenarnya. Ya. Saya kan membaca Kunto Wijoyo mungkin tidak sedalam teman-teman ya kan. Cuman saya sedikit pernah juga mereview pemikiran-pemikiran beliau. Nah, yang menarik menurut saya ini kan kita kategorikan Pak Kunto ini sebagai cendekiawan Muslim di Muhammadiyah lagi di Indonesia, Muhammadiyah lagi ya kan. Jadi yang saya lihat sangat menarik di situ adalah dia tidak ada penolakan terkait dengan pemikiran-pemikiran Barat ya kan, maksudnya modern itu kan. Cuman dia mau apa ya? Bukan mau, tapi memang mengelaborasikan pemikiran-pemikiran. Ada konteks tertentu, memang kita butuhkan pemikiran-pemikiran Barat, metodologi Barat, metodologi Barat, dan ada batas tertentunya, ya kan, seperti yang disampaikan tadi Bung Patrian ini kan, dia punya identitas tersendirinya, karena ada transcendentalnya, iya kan, jadi apa liberasi, humanisasi dan transcendental, nah itunya kan. Apa ya, ada semacam kayak wajah-wajah Ali Saryati begitu. Wah, iya kan? Jadi selama ini misal saya juga mau memberikan label ke Kunto, sebenarnya dia apa ya, semacam kayak Barat juga, tapi ada warna yang mencolok sehingga itu tidak memurnikan dia sebagai pemikir-pemikir yang lain. Iya, begitu. Kalau saya begitu. Ya, cukup menarik karena sebagai satu intelektual yang jujur ya, almarhum itu Pak Kunto, dia tidak menolak sepenuhnya pembacaan dia terhadap Barat, dan dia tidak anti terhadap Barat. Bahkan cara pembacaannya terhadap Barat, disitulah kemudian dia bisa keluar dari hasil bacaannya itu yang kemudian menawarkan satu teori alternatif itu tadi. Nah, makanya kan Pak Kunto mengatakan ini hanya teori alternatif, bukan berarti menegasikan atau menolak sepenuhnya teori lain. Di situ. Saya pikir pembacaan Pak Kunto itu adalah salah satu tokoh intelektual yang jujur. Dia tidak antipati kepada satu arus pemikiran. Artinya almarhum ini dia ingin berdialog, artinya ada dialog peradaban, dialog kebudayaan. Bahkan kata-katanya menarik itu. Islam saja itu terpengaruh, filsafat Islam itu terpengaruh oleh filsafat Yunani loh. Dia kan, Helenisme dia tidak menolak. Nah, tapi kan Islam berhasil kemudian memperbarui dan menyusun kembali kurikulum filsafat yang kemudian menjadi ciri dan identitasnya sebagai Islam, dan dia keluar dari filsafat Yunani, tapi meskipun akarnya ada. Nah, begitupun yang kita amati terhadap Kunto Wijoyo. Nah, di situ yang posisi yang menarik, dan kita butuh satu pemikiran intelektual yang seperti itu, tidak anti, tidak separatis pemikiran tidak eksklusif tidak eksklusif dan separatis pemikiran. Kita harus terbuka terhadap perbedaan pemikiran, dan Pak Kunto mengambil posisi itu. Itu yang cukup menarik. Nah, sehingga dia mengambil posisi identitas di dalam ilmu sosial. Seperti tadi Pak Tiran katakan bahwa praktisnya itu bertemu, tapi sumber praktisnya itu beda. Di situ beda kan, karena Pak Kunto ini praktisnya diambil dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sementara Barat ini murni teori pembebasan rasio instrumental itu. Nah, Pak Kunto pembebasan rasio instrumental itu ada paradigma transendensi keagamaan di situ. Nah, itu yang titik temunya itu yang menarik, dan
dan itu juga yang kemudian dilakukan oleh Nurholis Majid kan, dia tidak betul-betul anti kepada Barat, justru dia membaca Barat kemudian dia bisa juga keluar dari sudut pandang itu, dan dia mengambil satu model ciri khas sebagai satu Islam yang modern Islam. Kalau kata siapa yang orang Australia itu yang disertasinya tentang Islam liberal, grade apa yang penulisnya Gus Dur itu, yang biografi Gus Dur, yang Australia itu kan, nah itu di situ dia cukup kan disertasinya itu kan Nurholis, salah satunya tokonya kan Nurholis Majid dan Gus Dur tentang Islam di situ. Islam saya pikir Islam liberal atau Islam modernis di situ. Jadi ada pembaharuan di situ. Jadi Islam itu mengalami, istilah Gus Dur itu moderasi namanya. Ada pembaharuan terus menerus, tapi bukan pembaharuan agama. Di situ ya, tapi bagaimana Islam sebagai satu istihad pemikiran, ya bukan istihad fikih ya, istihad pemikiran untuk bagaimana mengkontekstualisasikan Islam dengan dengan berdialog terhadap zaman. Nah itu yang cukup menarik dalam satu model itu. Nah kira-kira yang cukup menarik kalau relevansinya sekarang itu, kenapa kira-kira Gus Dur misalnya, Nurholis Majid misalnya dengan Pak Kunto itu tidak menjadi satu model pemikiran yang tidak menjadi primadona lagi dalam situasi sekarang. Maksudnya padahal kalau kan teman-teman baca kan dari 60 sampai ke akhir 2000 akhir 90-an kan, 2000 awal itu kan mereka kan sangat menjadi primadona. Bukan mengkultuskan ya, bukan. Betul. Saya pikir ketika Al-Marhum ini juga tidak mau dikultuskan, cuma sebagai satu model spirit tradisi pemikiran Islam dan membaca situasi Indonesia. Nah, kalau pemahaman teman-teman ini, kira-kira kenapa mereka ini atau generasi-generasi setelahnya, khususnya kita ini, tidak menjadi primadona? Itu situasinya apa? Sebagai tantangan ya, tantangan pemikiran. Sebenarnya kalau saya melihat, mungkin kalau kita hanya memfokuskan pada ketiga tokoh ini, kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa memang itu tidak menjadi primadona lagi seperti yang teman-teman katakan. Tapi saya mau bilang begini sebenarnya, kalau kita mau melihat lebih luas, semua pemikiran baik Barat, Islam maupun Indonesia sebenarnya itu sama-sama redup. Ini cukup menarik, sama-sama redup sebenarnya. Artinya cahaya mereka sama-sama mengalami penurunan, kan? Khususnya di kalangan intelektual. Jadi bukan tokoh yang redup, tapi tradisi belajar kajian itu sebenarnya yang redup. Jadi keseluruhan sebenarnya itu mengena. Artinya baik Marxis, pemikiran-pemikiran masa Frankfurt itu juga redup sebenarnya. Cuma kita mungkin teman-teman mungkin melihatnya hanya parsial. Oh ini tokoh ini, sebenarnya kena semua. Artinya redup memang, ya kan? Biarpun di kalangan aktivis kiri itu. Iya kan? Pengkaji Marxis. Iya. Berarti ini seperti yang dikatakan oleh Wahyu Budi Nugroho. Itu hanya menjadi hanya menjadi jargonistik itu Marxis. Hanya menjadi fashion bagi aktivis. Itu di teks mana itu? Di sini, di buku memahami perkembangan Marxisme. Di situ di pengantar dia kan. Jadi dia itu biasa menguji mahasiswa ketika masuk, diuji pandangan Marxisnya bagaimana, yang aktivis itu. Ternyata penguasaan teorinya itu kurang. Hanya jargonistik. Oke. Ya artinya di sini kan ada konfirmasi. Ada konfirmasi. Sama mungkin kalau kita mau melihat ini mohon maaf saja ya. Misalkan Gus Durian, apakah mereka betul-betul memahami pemikiran Gus Dur secara utuh? Ya belum tentu ya kan. Bisa jadi masuk dalam lingkaran itu ya hanya sekedar emosional kah atau apa. Tapi kalau pengkajian pemikirannya ya
bisa dipertanyakan ya kan. Ya itu juga cukup menarik. Sebenarnya begini. Iya. Baik itu misalnya kelompok yang Acak Nurian misalnya Gus Durian atau Marxisme itu kalau memang seperti dikatakan teman ada itu seharusnya dia keluar dengan naskah akademik baru. Maksudnya naskah akademik baru itu saya bilang hasil dari riset, rembukan riset dan penelitian. Kemudian ada hal yang baru. Nah ini kan yang kita bacakan masih ada buku-buku lama kan, buku-buku lama, bukan lagi buku yang 2024, 2025 kan. Harusnya ada di situ sebagai titik perkembangan. Itu bahwa dialog itu ada kan, tapi sementara kita dialog ya keterbukaan pemikiran, sementara kita juga harus memiliki naskah yaitu tulisan yang baru dengan situasi dan kondisi yang baru. Apakah dasar dari pemikiran-pemikiran tokoh misalnya Marxis ya, Nurholis Majid, Cak Nur Pakunto masih bisa diuji dalam situasi abad 21 di tahun 2025 yang baru ini. Nah seharusnya sih ada. Nah itu yang saya lihat bahwa ada situasi pengalian primadona baru. Itu dia. Nah itu yang cukup kita lihat dalam situasi sekarang. Artinya seperti yang dikatakan hasil risetnya Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi yang baru ini. Tapi dia riset di tahun 2024 tentang hampir 500 kurang lebih 500 perusahaan untuk menguji bagaimana kualitas sarjana Indonesia. Nah ternyata hasil riset di situ mengungkapkan bahwa sarjana Indonesia ini banyak yang tidak bisa membaca secara fungsional. Membaca secara fungsional, bukan membaca teks ya. Membaca fungsional itu adalah membaca kemudian memahami. Itu temuannya dari lima. Dan kedua tidak bisa menulis. Di situ. Ini menteri yang sekarang ya, tapi waktu penelitian itu di tahun 2024 sebelum dia jadi Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi. Itu dikemukakan kalau saya tidak salah di Kompas. Tetapi setidaknya fakta yang 500 orang itu kan 500 perusahaan yang menyatakan itu. 500 perusahaan di situ kan setidaknya masih ada itu sampel-sampelnya respondennya kira-kira di perusahaan itu kan baru 2024. Karena tidak mungkin itu langsung penghabisan masa. Berarti mekanisme sistem perusahaan masih dijalankan sama orang-orang yang begitu kira-kira. Nah itu yang cukup ini karena ini kan cukupnya mengerikan. Gitu dia. Mengerikannya karena riset yang dikemukakan itu bahwa sarjana Indonesia itu tidak bisa membaca secara fungsional, dan yang kedua mereka tidak bisa menulis, dan yang ketiga mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan yang keempat konsekuensinya itu adalah tidak bisa kerjasama tim. Kalau kita pakai Virgilio, habitusnya tidak mengalami kestabilan, dia mengalami situasi ketegangan kognitif. Nah itu yang cukup berefek di dalam pengkaburan dari proses tradisi yang intelektual ini yang ya istilahnya redup lah di dalam situasi itu. Nah orientasinya kira-kira kalau kita melihat dalam situasi sekarang, bagaimana kita membaca misalnya Nurholis Majid atau Gus Dur dan Pakunto Wijoyo dengan beragam pendekatan mereka ya. Misalnya anggaplah Gus Dur dengan pendekatan kosmopolitanismenya, Cak Nur dengan universalisme Islamnya, dan Pakunto dengan ilmu sosial profetiknya. Nah, apakah ini kan bisa diuji di dalam situasi generasi baik itu milenial maupun Gen Z dalam situasinya itu kan? Nah, itu kan yang cukup rumit untuk memperkenalkan. Sementara persepsi ini kan bukan lagi pada persepsi akar rumput dalam konteks keislaman lah pada khususnya. Itu bagaimana itu kira-kira hasil pengamatan teman-teman? Itu dia. Kalau saya sebenarnya saya mau tarik ke akar persoalan. Ini kan kita berbicara tentang regenerasi ya kan. Seperti yang Bung sampaikan tadi, kita butuh aroma baru tapi tidak lepas dari akarnya, tradisinya kan. Nah lagi-lagi ini kan pada persoalan sebenarnya kita mesti melacak magnum opusnya itu. Anggaplah misal kalau Gus Dur magnum opusnya adalah bukunya Islam kosmopolitan. Islam kosmopolitan itu kan magnum opus. Salah satu. Artinya kan
itu dulu yang mesti Dihidupkan. diperkenalkan, iya kan, diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita menunggu regenerasi yang akan muncul, iya kan? Ya. Anggaplah kita misal di Jakfi ini yang mungkin secara kelembagaan kita berjarak dengan kelompok yang mengaku sebagai Gus Durian itu kan. Tapi mungkin kita lebih peduli, ya kan? Lagipun kepedulian kita juga belum tentu terlalu mendalami pemikiran Gus Dur, ya kan? Nah, itu yang jadi persoalan. Kita mencari-cari regenerasinya, tapi makna opusnya kita abaikan. Itu, saya melihatnya begitu sebenarnya, ya kan? Kalau Bung Fatrian gimana? Bagaimana sebagai mahasiswa UIN yang Islamnya toh? Kira-kira bagaimana itu? Dengan kasus-kasus anu toh? Ya, kira-kira bagaimana sebagai kontekstualisasi yang antum dapat dalam situasi bagaimana situasi Islam di dalam melihat sebagai mahasiswa UIN itu bagaimana dalam situasi yang sekarang yang tema kita bahas tadi? Wah, ini cukup pembacaan yang lain itu yang lebih apa ini? Karena ketika kita berbicara nilai-nilai Islam itu kan, boy, masya Allah sekali. Iya. Masya Allah sekali. Idealitasnya itu tinggi sekali. Ya. Apalagi pembagian model perguruan tinggi tuh, yang bisa kita lihat dengan beberapa kebijakan. Sisa kita buka sharing saja apa sajanya. Tetapi yang saya lihat di situ kan tradisi intelektualis Islamnya tuh, maksudnya yang mencari akar tradisi tadi. Siapa sih pemikir maksudnya Islam yang dilahirkan IAIN begitu maksudnya? Dikaji maksudku. Oke. Kayak masih depan sekarang Prof. Amin Abdullah. Misal di UIN suka. Ya UIN suka kan. Gimana tuh? Misal di UIN lah siapalah katakanlah. Misal siapa sekarang? Siapa? Prof. Kasimata. Prof. Kasimata salah satunya. Suka itu Prof. Amin Abdullah masih hidup dan masih buat karya, usianya sudah 72 tahun. Dan maksudnya kan harus ada yang produktif begitu dia lingkup kampus tuh. Dan jadi supaya untuk melihat akreditasi tidak hanya pada basis bangunan tingkat guru bes dalam 1 tahun itu berapa guru besar dikukuhkan. Tapi kan ketika kita membaca jurnalnya kan repot juga ya. Kira-kira begitu. Kalau saya melihat itu. Nah, berarti situasi yang memang ini khususnya Islam tradisi pemikiran Islam pada umumnya ya dalam situasi yang kita hadapi ini memang bukan lagi sebagai satu paradigma dan metodologi untuk melihat dan menjawab problem kita yang kita hadapi dengan situasi sekarang. Di situ dia, karena sepertinya kita mengalami keteteran juga kan menghadapi situasi dan kita mengalami kelemahan daya pemikiran sebagai satu sistem sistem masyarakat ya, per individu kita tidak nafikan banyak yang hebat. Ya, betul. Itu kita tidak bisa tolak. Apakah dia Barat, apakah dia Islam maupun Yunani, kita tidak tolak secara individu per individu. Tapi kita ingin melihat sebagai satu sistem masyarakat. Nah, itu yang tidak mengalami kalau kita pakai Gramsci itu intelektual yang organik. Nah, harusnya ada masyarakat yang organik di situ. Jadi bukan hanya saja tuh kalangan mahasiswa intelektual organik, tapi masyarakat juga akar rumput ini harus organik juga. Kan organik itu kan dari atas ke bawah kan. Dia mengalami organisasi kan, organik dia. Nah, itu kita tidak ada intelektual secara kolektif yang organik. Per individu kita tidak bisa tolak. Kualitas dan kapasitasnya tidak bisa lagi dinafikan kan, studinya tapi intelektual masyarakat organiknya ini yang tidak ada kalau kita pakai kanda Gramsci. Nah, sebenarnya kita butuh intelektual yang organik dia dengan kembali ke akar rumput masyarakat pada umumnya, konteks Indonesia dan pemikiran Islam secara khusus supaya ini bisa mengalami perkembangan. Nah, itu yang tidak organik tadi tuh posisinya. Intelektual organik. Kalau saya melihatnya itu memang ada jarak. Ini menarik, ada jarak. Ada jarak. Struktur penggunaan bahasa itu intelektual itu sama masyarakat kelas bawah itu beda. Itu tantangannya. Ketika mereka mengorganisasi masa ini ada skala pemahaman yang
yang berbeda, skala persepsi lah. Hmm. Persepsi Oke. masyarakat awam tentang sistem ini dengan persepsi intelektual organik. Kan bagaimana anunya konteksnya ketika misal masyarakat dihadapkan dengan langsung, kalian tertindas, tereksploitasi. Sedangkan masyarakat ini tidak ada merasanya, jogetan tetap jalan, sholawatan tetap jalan, kayak tidak ada terjadi apa-apa. Jadi cuman kayak, terjadi konflik, kayak apa hanya sekedar reaksi psikologis semata, bukan bahwasanya harus dituntut betul-betul ini. Maksudnya tidak menjadi sebuah kesadaran yang berbeda. Karena kan akar sejarah memang itu kan yang bilang Ali Syariat itu kan penting itu melihatnya di dalam di piramida kebudayaannya. Ya. Memahami kultur masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya. Kan ndak juga, ndak etis juga ketika misal mengatakan bahwasanya di masyarakat kita ada logika mistika, kemudian kita ajar bisa pakai tulisan Malaka kan. Nggak bisa juga langsung kita masyarakat itu logika mistika masih percaya santet kan, nggak juga kasihan. Ya saya sepakat yang disampaikan oleh Bung Satria. Memang satu sisi memang fenomenalnya atau fakta ilmiahnya seperti itu. Tapi saya mau tambahkan sebenarnya di sini ada dua celah yang saling mendukung ya kan, sehingga apa yang dimaksud oleh siapa ya yang intelektual organik itu Gramsci kan. Jadi sebenarnya begini gambaran yang saya temukan fenomenanya. Masyarakat ada yang sadar bahwa kita penting untuk melawan ya kan. Tapi figur mungkin atau orang yang berintelektual ini tidak sampai ke masyarakat. Akhirnya tidak ada konektivitas ya kan. Begitupun di sisi yang lain ada cendekiawan yang sadar dan ingin turun ke masyarakat. Cuman masyarakatnya mungkin terbentuk yang dimaksud oleh Karl Marx homo economicus ya kan. Kita kerja aja uang apa nggak penting teori ya kan. Jadi ada dua celah yang sama-sama ini kan. Akhirnya ada tumpang tindih. Ada yang sadar tapi masyarakatnya tidak menerima, ya kan? Ada yang masyarakat sadar tapi cendekiawannya tidak turun ke masyarakat. Jadi ada persimpangan memang yang kompleks. Tidak ada yang menjembatani kan? Tidak ada Rosenfield-nya. Ya kalau Ali Syariati tidak ada Rosenfikirnya. Kalau kita melihat Ali Syariati kan, bahkan Ali Syariati kan Rosenfikir itu adalah manusia yang lahir di dalam budaya tertentu, di daerah tertentu, lahir dan besar di situ, bukan orang luar kemudian masuk di dalam menjadi tokoh. Rosenfikir itu kan bagi Ali Syariati kan yang memahami situasi sosialnya, dan itu mirip kan dengan intelektual organiknya Gramsci kan? Bagaimana terorganisir kini dia sampai kepada akar rumput, dan akar kita ini dalam situasi sekarang itu sudah kan tercabut. Betul. Di situ dia untuk menanam kembali butuh pembutakan hutan. Dan itu kan bahaya. Jangan sampai yang dibotakan hanya hutan saja. Iya kan. Untuk menanam kembali kan kita harus menebang semua pohon-pohon yang sudah berakar untuk menggantikan akar yang baru kan. Itu saya pikir pekerjaan yang bukan barang setengah hari atau 1 tahun 5 tahun, ini cukup perpanjangan ini. Karena ini kan proses pembentukan kesadaran, dan kesadaran itu harus mengalami transformasi yang kemudian terorganik, dan itu kemudian menjadi tesis kita di pertemuan ini. Bagaimana kita melihat dalam situasi sosial membangun kesadaran yang organik, dan hipotesisnya bagaimana Rosenfikir itu muncul dari masyarakat atau Rosenfikir yang berkebudayaan. Itu kan cukup menarik, seperti kata-kata kan Soekarno itu menarik, itu tauhid yang berkebudayaan. Kan ada kata-kata kan begitu, itu tauhid yang berkebudayaan. Itu kan salah satu yang cukup menarik. Jadi bagaimana kita lahir dari masyarakat yang akarnya di situ dan berbudaya juga di situ. Mungkin begitu saya. Kayaknya menarik juga ini ketika dikontekskan dengan
Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Ya. dengan tauhid yang berbudaya kan, Ya, dia kan ya, ya, ya. lebih banyak berbudaya. Hmm. Tapi tunggu dulu nanti di sesi selanjutnya. Oke. Oke. Terima kasih. Itu kan diskusi kami. Tunggu sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.